bapaknya datang azan, datanglah di sini. Ya. Nabiullah Ibrahim yang masih anak-anak, dia berusaha mencari Tuhannya. Siapa sih Tuhan saya? Ditanya kepada bapaknya. Wahai ayah, ya, siapa sih yang menciptakan saya? Ya aku, ayahmu sama ibumu. Terus yang menciptakan ayah sama ibu siapa? Ya kakekmu sama nenekmu. Terus yang menciptakan nenek sama kakek siapa? Ya buyutmu. Sampai dengan pertanyaan yang tertinggi yang Azhar tidak bisa menjawabnya, ya, sehingga menyebabkan Nabiullah Ibrahim tambah penasaran, siapa sih Tuhan saya? Suatu saat dia mencari Tuhannya, keluar dari gua, melihat bulan yang begitu terangnya. Oh ini Tuhan kita, Tuhan saya, ini Tuhan saya, terang benderang menerangi Mayapada ini. Ya. Ketika pagi hari nggak ada, wah bulan tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ya bukan Tuhan. Siang hari matahari begitu terangnya, Ibrahim keluar. Wah ini Tuhan saya nih, lebih besar, lebih terang, lebih hangat dan sebagainya. Ini Tuhan nih, Tuhan. Tapi kemudian sore hari pun matahari tenggelam, Tuhan tidak ada, akan tenggelam. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Tuhannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha menciptakan, Al-Khaliq. Ya. Al-Khaliq. Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang penciptaan langit dan bumi. Ada di dalam surat Asy-Syam, ada di kemudian diterangkan juga di dalam Al-Baqarah, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk kita manusia, kadang ada di antara kita ya yang suka bertanya-tanya sesuatu yang tidak boleh ditanya, tapi terus menanyakan. Ya, apa? Terutama yang tadi saya sampaikan oleh golongan mereka, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu nggak ada. Mungkin menurut mereka, ya, yang ditanyakan adalah wujudnya, ya, wujudnya. Karena kita bagi umat Islam, ya, bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita boleh menanyakan tentang apapun. Tapi jangan sekali-kali menyatakan tentang wujud bentuk. Ya. Bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala pencipta yang maha segala-galanya. Ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diharamkan digambarkan dalam bentuk rupa seorang. Kalau cuma kita, Nabi Muhammad kan ganteng, ya, tidak tinggi dan tidak pendek, rambutnya hitam legam, kulitnya lembut seperti kapas, lembut putih, baunya harum dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau sampai digambarkan dalam bentuk gambar seorang, itu yang nggak boleh. Ya, apalagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau kita menanyakan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menanyakan tentang
berbagai macam yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita menanyakan wujudnya Allah, zatnya Allah, bentuk rupanya Allah, ya, maka jangan sekali-kali kita menanyakan seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ya, rububiyah Allah yang pertama tadi, yakni Allah sebagai Tuhan, Rabb sekalian alam. Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Suatu saat kita dimatikan oleh Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki semuanya, dari rambut sampai dengan ujung kaki kita, dan seluruh apa yang ada di rumah kita, dan seluruh apa yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita, dan suatu saat pun Allah akan memintanya kembali. Ya, Bapak Ibu, kita diibaratkan di dunia ini sebagai tukang parkir, dititipin duit miliaran, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil banyak, titipan. Rumah mewah banyak, titipan. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat Allah juga akan ambil titipan itu. Allah akan ambil. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Saking mudahnya Allah ambil titipan. Saking mudahnya Allah ambil titipan yang ada di dalam diri kita. Saking mudahnya, ya. Tapi hartanya banyak banget, di mana ada. Wah, saking mudahnya, ya. Allah memelihara kita, dipelihara kita, diberikan rezeki kepada kita semuanya. Kecukupan dunia akhirat di Allah berikan. Yang penting kita mau usaha, yang penting kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya, ya. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabbul Alamin, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, maka sudah, ya, Allah menjadi Rabb kita, ya, Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah, ya, sebagai Tuhan kita. Yang kedua adalah uluhiyah, sembahan atau ilahiyah, sembahan. Ya, Allah adalah zat yang wajib disembah. Allah adalah zat yang wajib diikuti. Allah adalah zat yang wajib ditaati. Allah adalah zat yang wajib ditakuti. Ilahiyah Allah. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan satupun, la, tidak ada satupun, ilaha, sembahan, illallah, kecuali yang wajib disembah, yang wajib diikuti, yang wajib ditaati, yang wajib ditakuti, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita sudah berikrar, udah, yang kita takuti hanya Allah, yang kita taati hanya Allah, yang kita ikuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, makanya di dalam kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, mengandung ada dua unsur pengertian. Ya, yang pertama adalah an-nafyu, menghilangkan segala sembahan. La ilaha, tidak ada sembahan. An-nafyu menghilangkan, pokoknya tidak ada sembahan. Ya, tidak ada kepercayaan.
Kita sakit minta sembuh pada Allah Subhanahu wa taala melalui pak dokter, bu dokter dan sebagainya mungkin ya. Ya. Kita nggak punya duit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja dan lain sebagainya. Kita ingin pandai, ingin pinter, berusaha dengan belajar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sembahan yang hak, yang tadi tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha, An-Nabi menghilangkan seluruh sembahan-sembahan apapun itu. Kita hilangkan. Kemudian mengistimbatkan, menetapkan illallah, hanya Allah lah Tuhan kita yang wajib kita ikuti, yang wajib kita taati, yang wajib kita takuti. Hanya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, al-ilah atau uluhiyah atau ilahiyah, sembahan, dialah Tuhan yang wajib kita ikuti. Ikuti perintah-perintahnya, ikuti petunjuknya. Maka ketika kita mengikuti perintahnya, mengikuti petunjuknya, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah. Ya, kita tidak akan pernah tersesat dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Dunia akhirat tidak akan pernah kita tersesat ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, yang Al-Quran di dalamnya adalah kalamullah, perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Maka dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuknya, insya Allah kita juga akan mendapatkan al-huda, hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun, permasalahan diri kita, baik individu maupun keluarga, ketika kita yakin akan kekuasaan Allah, insya Allah ada solusi di dalamnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Banyak jalan keluar, banyak solusi dari segala permasalahan-permasalahan hidup dunia kita ketika kita sudah sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita bersandar kepada tiang, tiang bisa roboh. Yang bersandar sama tiang, tembok bisa roboh. Ya. Kita sandaran sama pangkat dan jabatan hilang. Ada masanya. Ya, ada masanya kita pensiun. Kita sandaran sama jabatan kita berapa tahun? Sandaran sama bos kita, pemimpin kita, ada masanya. Masa pensiun lah, itu pensiun dunia, belum pensiun akhirat, wafat, innalillah. Tapi ketika kita sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah enggak akan pernah mati, Allah enggak akan pernah roboh, Allah enggak akan pensiun. Ya. Kita sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Dialah zat yang wajib kita taati. Ya, kita taati perintah-perintahnya, kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Ya. Dan kita takuti. Ketika kita takut sama orang, mungkin kita berusaha menghindar. Bapak Ibu kalau takut sama orang, apalagi ditagih utang ya, menghindar ya, ngumpet ya. Ngumpet. Iya. Ngumpet, menghindar. Kita takut sama hewan, ketika ada hewan, katakanlah ular, kita lari, terbirit-birit. Ya, ketika kita takut sama binatang apapun, kita akan berusaha menghindar, menjauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh, tapi berusaha mendekat. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepada Allah. Dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari.
Begitu luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat Allah, Allah akan jauh lebih dekat dengan kita. Tapi ketika kita jauh dengan Allah, Allah pun akan menjauh dengan kita. Ketika Allah sudah menjauh dengan kita, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, Bapak Ibu, ya, tidak ada satupun manfaat hidup kita di dunia wal akhirah. Tidak ada satupun manfaat hidup kita ketika Allah sudah menjauh dengan kita. Bagaimana caranya biar kita dekat dengan Allah dan Allah akan mendekati kita? Maka kita berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala.